Mengusahakan Dewi Galiana Tantri pulang ke kampungnya yakni Pulau Momongan untuk melihat keadaan kakeknya yang telah merindukannya. Galiana Tantri pun bersama pacar barunya yakni yang bernama lengkap adalah Aditya. Rupanya kedatangan mereka disambut dengan meriah di pulau tersebut, kecuali dengan kakeknya yang masih lemas terbaring di tempat tidur. Kemudian para warga Pulau Momongan itu mengiringi Tantri dan Aditya, sembari mengantarkan kepulangan mereka berdua dan betapa kagetnya Dewi Galiana Tantri mendapati sang kakeknya terbaring lemas separah itu, begitu melihat akan sang kakek terbaring lemas. Kakek! 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 Tantri! 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 Kakek kangen, Tantri. Pertemuan hari pun terjadi, mereka saling merindukan antara cucu dan kakeknya, yang mana ia bercerita kepada sang kakeknya tentang dunia luar, sehingga sang kakek mendengarkannya dengan seksama, hingga pada akhirnya, karena ia sudah lama tidak mendengar akan suara cucunya tersebut, yang bernama lengkap adalah Dewi Galiana Tantri, yang sedang bercerita, karena sudah lama tidak berjumpa, sang kakek sedikit semangat lagi menjalani kehidupan yang mana sang kakeknya juga melihat ke arah Aditya, yang mana ia pun memperkenalkan akan Aditya kepada sang kakeknya. Kamu hanya mencintai Suliwa. Katanya, kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Yang ini lebih mantap, Kek. Suliwa sudah jadi milik Galuh Parwati. Saya malas kalau harus bertengkar dengan Galuh hanya soal lelaki, Kek. Galuh itu orangnya galak. Kalau bertengkar, suaranya menyakitkan kuping. Kamu takut sama Galuh? Saya takut sama suaranya, Kek. Kamu tidak mau mengenalkan kekasihmu itu sama kakek? Kakek ingin berkenalan dengan kakak. Ayo. Siapa namamu? Aditya Ki Demang. Asalmu? Dari Pulau Kura-Kura. Saya murid Empu Gangadara. Saya pernah mendengar kebesaran gurumu. Penguasa Laut Selatan. Apakah kamu benar-benar mencintai cucuku? Kami sudah saling cocok. Boleh saya panggil kakek? Boleh. Marina, duduk dekat kakek. Brewok, kamu boleh pergi. Baik, Demang. Kek, tadinya Bapak mau ikut. Ketika itu, sang kakek tiba-tiba marah karena mendengar nama sang Aji Santa, karenanya sang kakeknya itu marah dan tidak bisa mengendalikan bicaranya, sehingga sang Aditya terkejut juga sang Dewi Galiana Tantri pun, juga menenangkan akan si kakeknya, dan menceritakan semuanya tentang ayahnya. Ia tidak mau kawin lagi, karena sang ayahnya tidak ingin mengkhianati ibunya.
Oleh karenanya mendengar yang demikian itu sang kakek pun marahnya mereda, dan sedikit demi sedikit tenang akan hatinya, dan mencoba ia akan berpikir jernih supaya tidak mengingatkan semua orang yang ada di sekitar. Ini Pulau Hantu. Kira-kira 3 hari pelayaran dari sini menuju arah matahari terbit. Di celah batu karang itu ada sebuah kapal dagang yang dulu terdampar, atau tepatnya disembunyikan oleh bajak laut. Menurut guru kakek, kira-kira sudah 100 tahun yang lalu. Kemudian kakeknya mengajak Galyana Tantri pun diajak oleh sang kakek ke ruang bawah tanah, yang mana dulunya ia menyimpan suatu rahasia, yang mana ia mengeluarkan sebuah peta. Pit itu katanya adalah peta menuju suatu kapal yang ada di sana, sehingga sang kakeknya itu juga menyebutkan akan kitab pusaka dan emas permata yang tersimpan di dalamnya. Akhirnya ia menawarkannya kepada sang cucunya, yakni yang bernama lengkap adalah Galyana Tantri. Dan Tantri pun menjawabnya mengapa dulu kakeknya tidak mengambil sendiri akan harta tersebut, karena petanya sudah ada. Kakeknya pun menceritakan dengan seksama kepada Tantri. Apakah kamu tidak tertarik untuk mendapatkannya, cucuku? Kenapa dulu tidak kakek ambil sendiri? Beberapa kali kakek sudah ke sana, tapi selalu gagal. Kapal itu ditunggu oleh dedemit dan makhluk halus lainnya. Entah beberapa puluh anak buah kakek yang tewas oleh makhluk halus penunggu kapal hantu itu. Kakek menduga mereka adalah roh gentayangan dari awak dan penumpang kapal itu. Lalu, kenapa kakek menyuruh saya untuk mendapatkannya, kek? Apa kakek tidak takut? Saya juga akan tewas di sana. Kakek yakin hanya kamu yang bisa mendapatkan harta terpendam itu. Kamulah yang bisa mewarisi kitab pusaka ilmu kanuragan itu. Apa dasarnya, kek? Wangsit. Kakeknya menceritakan bahwa ia sudah beberapa kali untuk pergi ke sana dan pada akhirnya, yang ia dapatkan hanyalah sebuah pertempuran darah dan banyak sekali mati daripada anak buahnya, yang mana ia mendapatkan wangsit. Ada seseorang yang berkepala botak dan berpakaian China memberitahukan akan jawabannya. Ia menyebutkan akan kemuning, yang mana ia bisa untuk mengambil kitab pusaka negeri atas awan, dan yang lainnya. Galyana Tantri pun merasakan keheranan dan takjub kenapa dan apa hubungannya dengan Tantri. Ia sembari penasaran untuk mendengar jawabannya. Selamatkan kitab pusaka milik kuil negeri atas awan. Hanya Kemuning yang bisa mendapatkannya. Kemuning? Siapa sebenarnya Wiku? Kenapa selalu datang dalam mimpi saya? Namaku Dharma Parayana. Aku yang menyelamatkan kitab pusaka dari kuil tua yang mau direbut salah seorang pembesar kerajaan yang serakah dan sangat kejam. Panggil Kemuning pulang. Panggil.
Bunga kemuning? Iya, Lalu apa hubungannya dengan saya, kek? sejak biksu itu datang yang terakhir, kakek berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Kakeknya juga merasa heran dengan semua itu, hingga ia teringat dengan seseorang yang sedang menjalani hukumannya karenanya dulu ada seorang tahanan wanita yang berselingkuh dengan saudagar kaya, yang mana ia hanyalah pelayan warung dan sembari sang kakek itu menggendong seorang bayi perempuan yang mana ia tidak lain adalah Dewi Galiana Tantri. Sehingga pada akhirnya ia berbicara menyebutkan bayi itu yang bernama lengkap adalah Kemuning, yang mana ia sedikit tersinggung dengan nama tersebut. Dengan sebab itulah ia memanggil Tantri untuk mendapatkan akan harta terpendam tersebut, dan juga sebenarnya ia kurang menyukai akan nama tersebut. Ya Cahayu? Kidemang, perempuan ini seorang tatai. Dia telah suaminya sendiri, seorang Nayaka Sedayu. Biasanya seorang dihukum penggal di pemenggalan. Kenapa harus dibawa kemari? Hah? Adiaksa memutuskan hukuman buang Kidemang karena suaminya memang terbukti telah melakukan perbuatan serong dengan pelayan warung. Bawa dia ke tempat tahanan wanita. Baik, Ki. Baik. Kemuning? Kemuning Cahayu? Sudah, Mam? Hei, namanya bukan Kemuning. Nama bagus-bagus. Diganti seenaknya. Kenapa? Kemuning juga bagus. Bunga putih bersih yang harumnya mampu memikat dewata. Tapi nama Kemuning itu perempuan. Bukankah anak itu perempuan? Iya. Tapi dia harus jadi perempuan utama. Tidak sekedar menjadi bunga pengharum ruangan. Dia harus menjadi pemimpin yang tegar dan jujur. Itu kenapa aku menamakan dia Galiana Tantri, yang artinya adalah penuntun yang baik. Sebab seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Seret perempuan itu. Kemuning, sayang, jangan nangis ya. Bibi pergi dulu ya. Demang, sampean sudah tua, masih punya bayi. Apa pulau ini terlalu sepi? Sampai pekerjaan sampean cuma... Oleh karenanya ia pun faham dengan maksud mimpi dari kakeknya itu dan mencoba berusaha untuk mengambil akan harta tersebut, dan juga samge kakek mengizinkan akan Aditya boleh ikut dalam pencarian harta terpendam tersebut, asalkan dia mau menjadi suami dari Tantri. Galiana Tantri pun tersenyum dan akan berusaha untuk mendapatkan akan harta terpendam itu dengan peta yang diberikan oleh sang kakeknya. Kamu boleh mengajak Aditya. Kalau memang dia benar-benar mau menjadi suamimu.